Dan manakah yang lebih dulu diciptakan, iman atau rasio? Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan rasio sebagai daya pikiran, iman sebagai daya bersandar. Jadi saya perlu satu persandaran, dan saya perlu satu daya pikiran. Sehingga iman meliputi rasio, iman meliputi pengetahuan, iman meliputi cinta kasih, iman meliputi akan emosi, iman meliputi penetapan, iman meliputi kemauan. Faith comprising reasoning power, emotional function, and evolution, our will. Nah, iman itu diciptakan dulu atau rasio dulu? Sama-sama. Waktu Tuhan mencipta manusia, Dia telah menanam di dalam setiap orang satu iman dasar yang di dalamnya mengandung pengetahuan, cinta kasih, dan kehendak. Apa itu? Yaitu iman natural, yaitu mempercayai Allah ada. Percaya dirimu kekal. Percaya engkau harus berbuat baik. Nah, ini beberapa unsur yang digembar-gemborkan oleh orang naturalis di dalam teisme. That is the original religion. We believe God exists. We believe we are eternal. We have the obligation to do good. Manusia mempunyai sesuatu kewajiban berbuat baik. Manusia mengetahui dia harus menuju kepada kekekalan, dan manusia mengetahui Tuhan mencipta. Dan orang-orang semacam ini, mereka tidak percaya kalau harus melalui Yesus Kristus yang mati dan mengalirkan darah, yang menyerahkan nyawa bagi manusia, yaitu penebusan. Itu adalah natural faith. Maka Tuhan mau kita mendengarkan firman, maka dari firman timbul lagi iman macam kedua. Iman macam kedua bukan sedang mengetahui Allah ada, mengetahui Allah adalah Allah yang suci, yang adil, yang baik, yang kasih, yang kekal, yang berkemurahan hati, yang mempunyai rencana buat saya. Engkau tahu ada Allah, dah cukup. Engkau harus mengenal Dia, mengerti segala sesuatu diwahyukan oleh Dia. Akhirnya engkau pengertian tentang Allah melalui yang diwahyukan. Itu sebab kita perlu ada pengetahuan yang menunjang kepercayaan. Paulus berkata, aku percaya dan aku tahu. Hubungannya adalah aku tahu siapa yang ku percaya. Semua 1, 2, 3. Aku tahu siapa yang ku percaya. I know whom I believe. I know him. Which one? The one I believe already. Aku sudah percaya. Sekarang aku mengetahui siapa yang aku percaya. Berarti pengetahuan menunjang iman kepercayaan. Percaya dulu Allah ada, lalu melalui wahyu mengetahui Allah yang ada itu Allah yang bagaimana. Kalau Allah tidak mewahyukan diri, kita meskipun mempunyai bibit pengetahuan yang natural, kita tidak tahu Dia Tritunggal. Kita tidak tahu Dia kirim Yesus Kristus. Kita tidak tahu Dia menyelamatkan manusia. Kita tidak tahu ada hari kiamat. Semua ini adalah pengetahuan karena firman menulis. Dia melalui firman engkau mengerti. Melalui firman engkau menunjang iman. Melalui firman engkau mengharap sesuatu yang sudah dijanjikan. Itu semua adalah hubungan antara pengetahuan dan iman. Mengapa dan bagaimana kita harus belajar filsafat supaya jangan terseret dalam penyesatan. Saya seorang dosen filsafat. Saya sudah mengajar filsafat lebih dari 30 tahun. Dari Thales, Anaximenes, Lucretius, Empedocles, daripada Zeno, daripada Socrates, daripada Aristoteles, Plato, terus sampai abad ke-20. Filosof teori mereka saya pelajari dan saya mengajar. Dan saya mengatakan ini adalah orang-orang pintar dengan kepikiran yang pintar membuahkan hal-hal yang mereka pintar tapi akhirnya belum mengerti tuntas. Mereka paparkan. Dan semua filsafat yang menjadi akibat pemikiran mereka dipengaruhi oleh motivasi mereka yang terikat oleh dosa. Dan terjerat oleh zaman. Sehingga mereka tidak bisa lepas daripada ikatan dan polusi zaman. Itu filsafat. Sehingga kalau kamu belajar filsafat, hati-hati. Kamu mesti mengerti firman Tuhan. Dari firman Tuhan mencerahkan filsafat, baru mengetahui kelemahan-kelemahan filsafat di mana. Kalau begini, Pak Tong, apakah Pak Tong merasa firman Tuhan lebih tinggi daripada filsafat? Pasti. Firman Tuhan tertinggi.
Semua filsafat dan semua filosof, mereka sendiri tidak tahu salahnya di mana. Saya ambil contoh ya. Kalimat yang paling indah dari Konghucu adalah, yang kau tidak inginkan, jangan berikan kepada orang lain. Kau tidak ingin dihina, silakan jangan menghina. Kau tidak ingin diejek, silakan jangan mengejek. Ajaran ini bagus tak? Bagus sekali ya. Kau tidak ingin diinjak-injak, jangan menginjak-injak hak asasi manusia. Ajaran ini bagus. Sampai Yesus Kristus mengatakan, yang kau inginkan, lakukan kepada orang lain. Kau ingin dihormati, hormati orang lain. Kau ingin dihargai, hargai orang lain. Kau ingin diperlakukan secara jujur, perlakukan orang lain secara jujur. Engkau suka kebenaran, katakan segala sesuatu yang benar kepada orang lain. Bedanya Konghucu sama Yesus Kristus. Konghucu mengatakan, yang kau tidak inginkan, jangan lakukan. Yesus bilang, kau inginkan, lakukan. Bedanya apa? Bedanya Konghucu kepanjangan. Yesus lebih pendek. Yang kau tidak ingin, jangan kau lakukan. Yesus, yang kau ingin, kau lakukan. Pendek ya. Bedanya bukan di situ. Bedanya satu negatif, satu positif. Sekarang saya tanya. Ini mikrofon. Ini gelas. Pernah bertengkar? Tidak kan? Jadi ini sudah lakukan apa? Yang kau tidak inginkan jangan lakukan orang lain. Mereka sama-sama tidak lakukan apa sama orang lain. Tapi Yesus mengatakan yang kau inginkan lakukan orang lain. Jadi tidak mungkin statis. Harus dinamis. Kau ingin dicintai, cintai orang lain. Kau ingin dicintai, cintai orang lain. Dengan demikian interaksi aktif itu terjadi. Masyarakat menjadi hidup. Nah, filsafat tidak pernah melihat kelemahan sendiri. Cuma taunya hebat-hebat, kritik ini, kritik itu. Tetapi mereka tidak tahu salah sendiri di mana. Sebagaimana satu kalimat daripada seorang bernama Emerson, seorang sastrawan Amerika abad 18. Dia mengatakan, mata melihat segala sesuatu. Ironis yang paling besar, sendiri yang melihat segala sesuatu, tidak bisa lihat sendiri. Mata lihat semua kah? Bisakah mata melihat semua? Bisa. Bisakah mata melihat mata sendiri? Tidak bisa. Mata kanan lihat mata kiri pun tidak bisa, karena ada hidung di tengah. Engkau bilang bisa. Mata bisa lihat sendiri. Di mana? Dengan kaca. Itu engkau bukan lihat kaca. Engkau lihat kaca bukan lihat mata. Engkau lihat kaca bukan lihat mata asli. Engkau cuma lihat bayang-bayang matamu yang terbalik. Kanan di kiri, kiri di kanan kan. Itu bukan mata, itu bayang-bayang mata. Kalau itu mata coba cungkil, nggak bisa kan? Itu cuma satu bayang di belakang kaca kan? Nah itu sebab, saudara-saudara, banyak orang bisa lihat kesalahan orang lain, bisa lihat sendiri. Filsafat itu sebegini. Setiap filosof anggap diri paling hebat. Seluruh dia dikritik, bahkan Yesus, bahkan Tuhan Allah dikritik. Tapi sendirinya lemah di mana filosof sendiri tidak tahu. Itu tugas saya. Saya dengan firman Tuhan mengecek, mengadili, mempaparkan, dan mencerahkan kelemahan filsafat di mana. Satu kali saya di Belanda, di Amsterdam, ada seorang berkhotbah. Selesai dia khotbah, saya bilang, may I use your microphone? I want to go to preach. Saya mau berkhotbah. Dia bilang, who are you? So saya kasih, saya punya name. I'm the seminar leader and the speaker of Amsterdam 86. Yang diundang oleh Billy Graham. Oh, you can speak. Lalu saya khotbah. Waktu sebelum saya khotbah, itu orang lagi khotbah baru, ada seorang Belanda ngamuk, marah-marah. Pulang, go, don't speak here. Wah, dia marah sekali. Saya bawa dia. Why are you so mad? You don't like this person? No, I don't like him. He's talking Jesus in Amsterdam. We do not need Jesus. Kita orang Amsterdam, orang Belanda, tak perlu Yesus. Pulang ke Asia. Teriak-teriak kayak orang gila. Terus saya pikir kasihan, itu pendeta lagi ngomong ini teriak-teriak. Terus saya ajak ngomong sama dia, makin ngajak, saya makin mundur, jadi dia makin jauh supaya tidak ganggu orang lain. Dia sampai ngomong sama saya juga mundur dulu. Tidak ingat dia. Terus sudah sampai di pelanggan. Saya bilang, kenapa you marah? Sebab saya orang yang belajar filsafat. Saya di Utrecht, di Leiden, sekolah filsafat. Saya bilang, sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun saya sekolah filsafat?
Lalu dia menantang. Do you know philosophy? Do you understand philosophy? Dia tanya, lu ngerti filsafat? Saya cuma jawab, I understand a little bit. Saya ngerti sedikit. How can you understand philosophy a little bit? Saya bilang, I'm teaching philosophy. Karena aku mengajar filsafat. Dia mulai rendah hati. What kind of philosophy of teaching? Engkau ngajar apa? Saya bilang, you want Asian philosophy? Confucius, Mencius, Lao Tzu? You know about Western? Saya bilang, no. Aku tahu yang Barat. How do you know? Socrates, Aristotle, Plato, Anaximander, Empedocles, terus sampai John Locke, David Hume. Dia kaget. Dia menganggap diri hebat, murid filsafat. Dia menganggap saya tidak tahu apa-apa. How can you understand philosophy? Sebab saya mengajar. How long have you been teaching? Sudah berapa engkau lama mengajar? Waktu itu masih tidak lama. Saya bilang, not very long, only 18 years. Baru 18 tahun. Dia mulai rendah hati. Lalu dia mengatakan, do you know about the logic of positivism? Engkau mengerti logic of positivism tidak? Saya bilang, a little bit. I know a little bit. Saya ngerti sedikit saja. Tell me what you know. Coba kasih tahu. Menguji, kurang ajar banget. Waktu itu saya sudah umur 40 lebih loh. Anak muda umur 26 kira-kira. Kurang ajar sekali. Dia menguji saya. Itu tahu apa? Coba kasih tahu. Apa logic of positivism? Saya bilang kalau tidak salah, itu dari siapa? Nah, orang paling penting adalah Ayer, orang paling penting adalah Russell, orang penting adalah Ludwig. Itu seorang yang bernama Ludwig Wittgenstein. Oh yes, you are right. Dia bilang engkau benar. Lalu dia tanya lagi, how do you know about him? Saya bilang menurut itu logic of positivism, anything that cannot be verified is not existing. Segala sesuatu yang belum pernah dibuktikan itu tidak ada. Ya, good. Dia bilang good. Saya pasti tahu saya good. Tidak usah dia ngomong juga good kok. Good, you good. So what? Saya bilang, oh, you know philosophy. This man doesn't know, he only shouting Jesus. Go home. Dia bilang, saya baru sekarang sudah lihat, senang ngomong sama saya, sudah setuju, saya good. Sekarang baru ngomong ke saya. Do you know that theory of positivism, logical positivism is not right? Why? How come it's not right? Kenapa tidak benar? Saya bilang, karena teori itu segala sesuatu yang tidak pernah diujikan di dalam laboratorium itu tidak ada. Dan kalimat ini sendiri tidak pernah diujikan di laboratorium. Dia kaget. Oh, yes, you're right. I never thought about that. Aku tidak pernah pikir itu. Saya ngomong di kalimat memang lu goblok kok. Tapi saya tidak mau merugikan dia. Saya cuma kasih tahu sama dia. Ia mengatakan segala sesuatu yang tidak pernah diuji dan tidak pernah dibuktikan di laboratorium itu tidak ada. Allah tidak bisa dibuktikan di laboratorium. Itu Allah mengasihi dunia tidak bisa dibuktikan di laboratorium. Itu tidak ada. Saya mengatakan, teori ini sudah dibuktikan di laboratorium tidak? Kan belum kan? Iya, ya belum ya. Saya maka bilang dengan kalimat terakhir, please think it over and over. Don't be too hurry to hesitate to criticize Christianity. Engkau mengerti banyak, tapi di hadapan Tuhan engkau mengerti terlalu sedikit. Jangan sombong. Meskipun engkau sudah sekolah filsafat sampai universitas, di hadapan Tuhan kita semua itu tak ada apa-apanya. Jangan sombong. Dia bilang thank you very much. Baru dia pergi. Baru saya ambil mikrofon saya khotbah. Ratusan orang makin lama makin banyak keliling saya. Dan saya ajak mereka bertobat menerima Tuhan Yesus. Saya berteriak di kota Belanda dengan bahasa Inggris. Diterjemahkan bahasa Belanda. Saudara-saudara sekalian, biar kita pikir baik-baik. Filsafat itu banyak kelemahan. Tetapi yang tulis filsafat belum sempat mengerti, sudah mati. Lalu orang yang lain yang belum sempat tahu kelemahan mereka di mana sudah jadi murid. Lalu segenerasi demi segenerasi belum dikupas, belum ditemukan kelemahan, sudah menjadi penipuan untuk dunia. Saudara-saudara, selama berpuluh-puluh tahun saya menganalisa begitu banyak filosof-filosof dan teori yang salah, membawa manusia kembali ke Alkitab. Dan banyak orang-orang yang pintar luar biasa, mereka akhirnya menjadi orang Kristen. Beberapa tahun yang lalu saya di Amerika ketemu seorang profesor
Dia mengatakan, Reverend Stephen Tong, did you know I became a Christian because of you? Aku menjadi orang Kristen karena engkau. Saya bilang, when was that? 18 years ago. Where? In University of Madison, Wisconsin. When you preached there, I came to your meeting, I converted myself to Jesus Christ, and I became a Christian. What I'm doing now, I am now teaching as a professor in University of Louisiana. Dia sudah menjadi profesor. Dia menjadi orang Kristen. Setiap tahun saya pergi Amerika mengajar di Reform Institute yang saya dirikan. Dan di situ setiap tahun lebih 150 mahasiswa, di antaranya hampir 18 sampai 25 orang yang sudah gelar doktor masih datang belajar filsafat, belajar teologi, belajar Alkitab dari Reform Institute. Apa sebab? Karena mereka mulai terbuka sadar firman Tuhan lebih tinggi dari filsafat. Di Indonesia tidak perlu. Karena Indonesia banyak apa pemuda-pemudi yang gede-gede tapi otaknya kosong. Taunya tawuran saja. Kamu jangan ya. Hei, pemuda-pemudi kalau sudah ikut kebaktian saya harap you jadi anak pintar, jadi orang berotak, bukan otak-otak. Sekolah yang tinggi, sekolah yang pintar. Jangan mau seperti mereka yang tahunya tawuran, buang-buang lempar batu pasir. Orang gila itu di tengah jalan. Biar kamu menjadi orang bertanggung jawab, orang belajar. Berdoa kepada Tuhan, jadikan saya pemuda yang baik, sehingga seumur hidup saya boleh melayani engkau. Jadi saksi surga di bumi. Tuhan memberkati kita. Kita ini roh yang membangkitkan. Hari ini betul-betul bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Bagaimana Patong melihat filsafat sekiranya dihubungkan dengan teologi, khususnya teologi reform. Tolong jelaskan kehubungan kedua hal ini. Ini perlu 10 jam. Tahun 75-79 saya mengajar tema ini, filosofi and theology, di Taiwan, di Hong Kong, dan memakai mata kuliah ini saya memakai lebih 20 jam. Hubungan antara filsafat dan teologi. Filsafat itu tanya terus. Teologi itu jawab terus. Setelah teologi jawab, filsafat tanya lagi. Setelah filsafat tanya, teologi jawab lagi. Itu bedanya. Theology keep answering the questions, and philosophy keep questioning the answer. Itulah bedanya. Akhirnya, filosof tanya-tanya selesai, tanya sampai capek mati. Mati tidak dapat jawaban. Teolog terus jawab. Teolog yang baik, jawab semua pertanyaan. Teolog yang jelek, menjawab hal yang tidak pernah orang tanya. Tidak ada yang tanya, dia jawab terus, tidak tahu jawab apa. Lalu kalau kau bilang, Yesus jawaban, Jesus Christ is the answer. Dan mereka tidak tahu what is the question. Tidak tahu pertanyaan itu apa. Maka kita mengadakan tanya jawab seperti ini. Karena apa? Kita tahu lu ada pertanyaan. Dan kita tahu Alkitab ada jawaban. Dan kita tahu Alkitab punya jawaban, bisa menjawab semua pertanyaan ini. Umur 17 saya berdoa di hadapan Tuhan. Jawab semua pertanyaanku ya Tuhan. Maka akan aku pergi ke seluruh dunia. Menjawab semua pertanyaan pemuda-pemudi. Pertanyaan saya waktu itu apa? Ateisme. Evolusi. Komunisme. Dialektika materialisme. Semua ajaran-ajaran filsafat yang paling sulit. Sebelum umur 17. Sudah menguasai pikiranku. Maka kalau saya ngomong sama pendeta ngamuk. Kalau saya tanya, mereka bilang, apa ini? Setan keluar. Saya lihat-lihat, tidak ada setan. Yang ada cuma aku, yang sudah aku keluar aja. Pendeta bilang, mesti ada iman. Jangan bertanya, iman. Iman apa? Tanya belum dijawab, suruh iman. Jadi saya jengkel sama pendeta. Maka kalau saya umur 17, pergi dengar khotbah. Cara dengar gini. Matanya melotot, mukanya miring, dahunya begini. Saya tidak tahu pendeta itu kalau lihat saya modelnya gini, ya rasanya ya apa. Tetapi akhirnya saya dipanggil Tuhan jadi pendeta. Setelah saya berkhotbah, Tuhan kirim banyak orang yang gini sama saya. Saya tahu itu balasan kan. Tapi waktu mereka gini saya juga tidak takut. Seperti lihat kata dulu aku gitu kok. Lalu saya menjawab. Tuhan jawab pertanyaanku, lalu aku menjawab orang lain. Please God,
answer my question. Then I go to the world to answer the question of others. Itu yang saya janji sampai hari ini. Sudah 47 tahun. Tahun 57 sekarang 004. Selama 47 tahun saya mendapatkan janji kepada Tuhan. 3 tahun lagi kalau saya masih hidup, saya akan merayakan berkhotbah setengah abad di dunia ini. Dan ada satu orang yang sudah dengar khotbah saya sejak 40 berapa tahun yang lalu. Terus dengar khotbah saya. Sampai tahun lalu dia dibunuh. Saya terus ingat dia. Dia berpuluh-puluh tahun dia mengetahui pelayanan saya. Dari waktu dia umur 25 sampai dia mati. Sudah mari kita setia mengikut Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Apa umat pilihan itu benar? Umat pilihan itu benar. Maka dipilih supaya jadi benar. Ini yang benar. Bukankah Allah mengatakan, pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Pada saat itu Israel ada umat Tuhan. Apakah berarti Israel bukan lagi umat pilihan? Pergilah, jadi segala bangsa muridku. Make all the nations my disciples. Ini perintah Yesus Kristus. Saya mau tanya, sudahkah semua orang diinjili? Adakah kemungkinan semua orang mendengar Injil? Ada? Adakah orang yang belum sempat mendengar sudah mati? Ada. Adakah orang dicari Tuhan padahal dia tidak pernah cari Tuhan? Adakah orang menjadi Kristen tadinya tidak rela jadi Kristen? Siapa? Kamu dong. Enggak, aku dari dulu mau jadi Kristen. Saya kasih tahu sama engkau, Paulus tidak pernah mau jadi orang Kristen, betul nggak? Waktu Paulus dipanggil, didatangi sama Yesus Kristus. Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Oh, Tuhan, siapakah engkau? Tuhan, kok siapakah engkau? Oh, Tuhan, siapakah engkau? Oh, gendeng itu ya. Kalau dia sudah panggil Tuhan, itu Tuhan loh. Masa bilang, Tuhan, siapa engkau? Jadi berarti dia orang tidak mengenal Tuhan. Dia sudah mengajar Tuhan. Dia sudah teolog. Dia sudah dosen. Sudah menjadi profesor teologi. Tapi sebenarnya dia cuma mengajar dari buku. Dari buku ke buku. Dari buku ke mulut. Belum pernah ketemu sama Tuhan. Itu orang akademik. Teori semua tahu. Dia bisa mengajar orang lain tentang Tuhan. Tapi pada waktu Tuhan nyatakan diri kepada dia kaget. Ya Tuhan, siapa engkau? Tuhan berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Yesus yang aku aniaya. Yesus tidak mungkin Tuhan. Tuhan tidak mungkin Yesus. Tapi ini Tuhan. Tapi kau bilang Yesus. Yesus kan orang Nazaret mati itu. Waktu mati nggak bisa lawan. Mati nggak kuat mengalahkan orang lain. Dipaku juga diam-diam. Akhirnya pengalian darah sampai habis. Mati. Itu Tuhan. Tuhan kok mati ya? Yang mati kok Tuhan. Nah ini siapa ini? Ya Yesus. Lah kan sudah mati. Dia bingung, saudara-saudara. Karena apa bingung? Karena apa yang dia ketemukan sekarang tidak ada di buku. Dia belajar buku sampai doktornya 10 juga tidak ngerti. Karena apa? Buku itu cuma terus mengatakan sesuatu yang pernah dialami oleh manusia yang dijangkau. Tapi ini cara kerja Tuhan yang betul-betul melebihi segala sesuatu yang tidak ngerti. Maka saudara-saudara, saya sekali lagi berkata kepada saudara, Paulus pernah mau percaya Tuhan enggak? Tidak pernah. Paulus percaya rencana bertobat enggak? Tidak pernah. Kenapa Paulus yang tidak beriman, tidak mau bertobat? Hari itu pun sebelum Tuhan menunggu dia bertobat, sudah mengatakan, saya utus engkau untuk menjadi rasul, kabar Injil ke seluruh dunia. Kenapa? Karena itu kaum pilihan. Jadi kaum pilihan tidak tergantung engkau sudah berapa lama jadi orang Kristen beriman dan sebagainya. Tapi kaum pilihan bergantung kedaulatan dan pilihan Allah. Setelah Tuhan pilih sebelum dunia diciptakan, lalu dia memberikan kesempatan engkau hidup di dunia, memberikan kesempatan engkau mendengar Injil, mengkaruniakan seorang hamba Tuhan yang memberitakan firman, memberikan kesempatan engkau mengerti apa yang engkau dengar. Akhirnya engkau beriman. Nah itu kaum pilihan. Jadi kita pergi ke kabar Injil tidak salah.
kaum pilihan itu ada. Kabar Injil kenapa? Untuk menyatakan akhirnya mereka tahu kalau mereka ada kaum pilihan.